Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab keempat kita, yaitu adalah Indonesia dalam panggung dunia. Di sini akan saya memberikan beberapa poin ya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Kali ini poin pertama saya akan menjelaskan tentang landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Seperti yang kita ketahui, peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintahan Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang dimaksud dengan bebas dan aktif bukan berarti politik netral, melainkan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan internasional. Dalam menjalankan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif, Indonesia berasaskan dengan tiga landasan. Tiga landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan ideal politik luar negeri adalah sebuah dasar dari bentuk ideologi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila telah menjadi ideologi negara yang merupakan pedoman hidup bangsa. Maka, dalam membentuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan kelima prinsip Pancasila. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang bekerja sama dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Khususnya yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Alinea keempat menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, terdapat juga dalam pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia mencakup semua wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki basis operasional. Oke guys, saya di sini akan menjelaskan materi tentang konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau disingkat dengan KTT atau bisa disingkat dengan KAA atau bisa disebut dikenal dengan konferensi Bandung. Adalah pertemuan negara-negara Asia dan Afrika yang sebagian dasar baru saja merdeka yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Negara yang berpartisipasi mewakili total popularitas 1,5 miliar dan 54% dari popularitas dunia. Konferensi ini diselenggarakan oleh Indonesia, Brunei, Myanmar, India, Ceylon, Sri Lanka, dan Pakistan dan dikoordinasikan oleh Roslan Abdul Ghani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, tujuan konferensi ini adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dari budaya Afrika dan untuk menentukan kolonialisme atau neokolonialisme oleh negara manapun. Konferensi ini merupakan langkah menuju pembentukan gerakan non-blok atau GNB. Namun, kedua inisiatif ini berjalan secara paralel selama 1960-an
bahkan sempat saling bertentangan sebelum konferensi GNB kedua Kairo pada tahun 1964. Pada tahun 2005, pada peringatan 50 tahun konferensi tersebut, para pemimpin negara-negara Asia dan Bandung untuk meluncurkan Kementerian Strategi Asia Afrika atau NAASP, mereka berjanji untuk mempromosikan kerja sama politik, ekonomi, dan budaya antara kedua benua. Oke guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang GNB atau yang biasa dikenal dengan Gerakan Non-Blok. Jadi Gerakan Non-Blok itu adalah organisasi internasional yang dimana di dalamnya terdapat 100 negara yang beraliansiasi bahwa mereka itu tidak memiliki kekuatan. Nah, mereka itu memiliki tujuan yaitu untuk mempertahankan negaranya berdaulat dan juga integritas teritorial. Dan mereka juga menjelaskan bahwa 55% dari negara di dunia itu 2/3 adalah dari PBB. Dan mereka juga yang terlibat pada konferensi tingkat tinggi itu banyak banget negara guys, seperti Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, Uni Soviet, dan masih banyak lainnya juga. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi untuk dekat dengan NATO, ternyata itu salah guys. Mereka tidak memiliki kedekatan seperti itu. Fun fact-nya, pada tahun 1979 mereka itu pernah terpecah, di mana para sekutu Uni Soviet itu mendukung invasi sementara GNB, yang dimana negara yang memiliki bermayoritas masyarakat Muslim. Oke guys, jadi di sini aku akan membahas tentang misi pemeliharaan perdamaian yang biasanya disebut di Indonesia itu adalah misi Garuda. Jadi misi Garuda itu adalah keikutsertaan Indonesia dalam menjaga perdamaian, yang dimana itu terdiri dari militer, tentara, polisi, dan sipil yang mereka diterjunkan ke dalam negara yang konflik. Adapun latar belakang dari terbentuknya ini adalah dari MPP PBB, di mana menurut data UNDPKO pada tahun 2018 terdiri dari 100.000, di mana 124 itu diterjunkan ke 14 negara MPP PBB untuk membantu perang saudara, anarkisme, terorisme, penyakit menular, dan lainnya guys. Namun saat ini tugas MPP dan PBB bukan lagi hanya untuk menjaga gencatan senjata ataupun stabilitas situasi di lingkungan saja, tetapi mereka juga membantu negara-negara tetangga kita yang sedang mengalami konflik dan lain-lain. Kalian udah pada tahu kan apa itu ASEAN? ASEAN atau yang biasa disebut Association of Southeast Asian Nation itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, ASEAN ini dibentuk oleh 5 menteri luar negeri. Yaitu ada Indonesia, ada Malik, ada Filipina, Narciso, ada Malaysia itu Tun Abdul Razak, ada Singapura itu Sultan Raja Atman, dan juga ada dari Thailand yaitu Tamat Koman. Nah, di Bangkok ini, kelima menteri ini menandatangani sebuah dokumen, yaitu yang biasa dikenal sebagai Deklarasi ASEAN. Nah, ASEAN ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan memajukan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, Indonesia juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian dunia melalui ASEAN tentu sajanya. Dengan berbagai cara, yang pertama ada menjadi salah satu pendiri dari ASEAN itu. Habis itu ada berpartisipasi dalam ASEAN Regional Forum, menjadi mediator konflik di kawasan Asia Tenggara, dan menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara tersebut. Dalam piagam ASEAN tercantum ketetapan ASEAN untuk membentuk komunitas ASEAN pada tahun 2015. Komunitas ini terdiri atas 3 komunitas, yaitu ada politik, ada ekonomi, dan juga ada komunitas sosial budaya. Komunitas ASEAN ini adalah wadah untuk lebih mempererat integrasi masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandang keterbukaan dan menyikapi perkembangan dunia. Gagasan pembentukan komunitas ini dicetuskan pada tahun 1997 dalam visi ASEAN 2002 dan dilakukan pada tahun 2003 pada KTT ke-9 di Bali. Nah, selanjutnya kita masuk ke Organisasi Konferensi Islam atau yang disebut dengan OKI. Organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam yang ada seluruh dunia, yang didirikan pada tanggal 22 September 1969.
Pada awal OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 57 negara. Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. Konferensi tingkat tinggi atau yang disebut KTT merupakan bahan otoritas tertinggi dalam organisasi, mengadakan kepentingan jika mengenai masalah yang menyangkut kepentingan dunia Islam. Partisipasi Indonesia dalam OKI sangat terbatas. Indonesia tidak ikut menandatangani sehingga tidak dikategorikan sebagai anggota resmi. Indonesia bukanlah negara Islam, namun mayoritasnya adalah Islam. Partisipasi Indonesia yang aktif mendapat respon yang aktif bagi kalangannya. Sikap yang aktif dalam mengusahakan segala kestabilannya serta perdamaian dunia, baik dunia Islam maupun Barat. Nah, selanjutnya masuk ke Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yaitu suatu perjuangan bahasa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut pada berbagai aspek. Contohnya, aspek politik, aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan. Deklarasi merupakan upaya untuk menentukan wilayah perairan Indonesia sebagai milik Indonesia. Deklarasi Juanda diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Menteri E.R. Juanda Kartawidjaya. Deklarasi Juanda menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Adapun alasan dikeluarkannya Deklarasi Juanda adalah untuk menentukan batas wilayah Indonesia yang sesuai dengan azas negara kepulauan, untuk mewujudkan wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh serta bulat. Nah, tujuan Deklarasi Juandanya mewujudkan wilayah Indonesia yang utuh, menentukan batas-batas wilayah Indonesia sesuai dengan asas negara kepulauan, mengatur lalu lintas, pelayaran yang damai, melindungi kekayaan alam Indonesia, menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya, menjaga keamanan dan pertahanan negara, mengamankan jalur pelayaran strategis, dan memperluas akses terhadap sumber daya laut. Untuk menutup materi kali ini yang berjudul Jakarta Informal Meeting, saya akan menjelaskan sedikit tentang Jakarta Information Meeting atau JIM. JIM atau disebut Jakarta Formal Meeting adalah suatu perundingan perdamaian antara Kamboja dan Vietnam yang difasilitasi oleh Indonesia. Kamboja dan Vietnam adalah negara tetangga yang telah lama berselisih. Puncak konflik keduanya terjadi saat Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan pemerintahannya. Dilansir dari Diplomat pada 7 Januari 1979, tentara Vietnam menyerang Phnom Penh dan menggulingkan pemerintahan Khmer Merah. Perang Kamboja dan Vietnam merupakan perang besar yang diperkirakan menelan 2 juta jiwa. Jakarta Informal Meeting dilakukan sebanyak 2 kali. JIM yang pertama itu pada Juli 1987, JIM 2 pada Februari 1889 di Jakarta. JIM 1 mempertemukan kedua negara bersisi untuk pertama kali dan membuahkan hasil gencatan senjata, yaitu Vietnam menarik paksa senjatanya dari Kamboja dan diturunkan PBB ke pembatasan Kamboja. JIM 2 kemudian dilakukan untuk menindaklanjuti hasil dari JIM 1. Perundingan yang panjang berakhir damai dengan tercapainya perjanjian Paris pada 28 Oktober 1991 yang ditandatangani oleh 19 negara. Perundingan yang panjang ini berakhir damai pada perjanjian Paris berakhir dengan Vietnam yang menarik sepenuhnya tanpa syarat di Kamboja. Semua tawaran perang dilepaskan, seluruh pasukan militer dari Kamboja, pengatur kedaulatan teritorial, penyelesaian politik konflik, serta rekonstruksi dikembalikan ke Kamboja. Hal ini mengakhiri perang saudara antara Vietnam dan Kamboja. Pasca ditandatangani perjanjian Paris, Kamboja dapat membangun pemerintahan kembali dibantu oleh negara-negara lain. Udah. Konferensi tingkat tinggi atau Jadi sini aku akan menjelaskan tentang. Gimana bahasa kau? Bahasa kau enggak? Oke guys, konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau disingkat Dengan KTT konferensi
Kau pakai dia ke bawah ini, bingung aku nih. Ini ke bawah ini, kan banyak nanti edinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke organisasi. Kok aku tadi ke konferensi? Nah, udah tanya kan? Diwa. Coba lah, tidak. Sabar lu. Nah, selanjutnya kita masuk ke organisasi referensi. Kok referensi sih? Perjuangan bangsa Indonesia yang memperjuangkan wilayah batas jelek banget. Suatu perjuangan Udah kok dari tadi. Bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan apapun. Jadi pada 24 Soviet itu mendukung sekutunya untuk meskipun organisasi ini salah kan apa sih? Meskipun organisasi ini meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjalin kedekatan pakai apa sih? Dalam piagam ASEAN ini tergantung ketepat. Jakarta Informatik adalah suatu Wah, salah. Hai guys, ini. Kau menjelasin materi apa?